Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di perkuliahan kita hari ini, yaitu praktek peradilan, di mana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Suwanto SHMH. Dalam materi hari ini akan dibahas terkait dengan proses beracara di Pengadilan Hukum Industri atau yang disingkat dengan PHI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang selanjutnya, yaitu di dalam setiap melakukan proses di pengadilan, termasuk juga Pengadilan Hukum Industri, tentunya bagi yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan. Untuk melakukan gugatan di Pengadilan Hukum Industri, si penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hukum Industri yang ada di pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum tempat pekerja atau buruh kerja tersebut. Di kita juga terkait dengan di Provinsi Jambi ada juga Pengadilan Hukum Industrinya terletak di Pengadilan Negeri Jambi yang berada di Telanai di kantor, termasuk juga di dekat kantor komplek gubernur kita. Selain itu juga pengajuan gugatan tidak dilampirkan risalah penyelesaian, baik itu penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industri tersebut mengembalikan gugatan kepada penggugat untuk diperbaiki. Jadi ketika ada risalah yang belum terpenuhi terkait dengan sebelum masuk ke persidangan, biasanya diselesaikan dulu dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrasi. Jika memang tidak tercapai upaya di luar pengadilan, maka digunakan jalur Pengadilan Hukum Industri. Jika masuk ke tahap hukum industri, yang pertama yaitu jika berkas masuk ke pengadilan negeri terkait dengan Pengadilan Hukum Industri, terkait dengan penentuan hakim, ketua pengadilan negeri menetapkan 1 orang ketua hakim untuk melakukan persidangan nantinya, dan 2 orang hakim ad hoc sebagai majelis hakim atau hakim anggota. Jadi dalam hal ini ada 3 hakim, yang satunya ketua, yang 2-nya hakim anggota di dalam sidang Pengadilan Hukum Industri. Selain itu juga setelah ditentukan hakimnya, maka diadakan pemanggilan para pihak, baik itu pihak tergugat maupun pihak penggugat tadi. Jika dalam hal ini para pihak tidak hadir di sidang pengadilan, maka sidang pengadilan ditunda untuk dilakukan sidang berikutnya. Selain dilakukan pemanggilan para pihak, dilakukan juga pemanggilan terhadap saksi terkait dengan kasus yang sedang terjadi atau terkait dengan kasus yang diajukan ke Pengadilan Hukum Industri. Selain saksi-saksi yang harus dihadirkan di persidangan juga, jika memang membutuhkan para ahli, maka dipanggil juga ahlinya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi di Pengadilan Hukum Industri sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh para ahli tersebut. Kemudian jika sudah selesai pemanggilan, kemudian para pihak hadir, saksi ada, kemudian ahlinya ada juga, barang buktinya sudah lengkap segala macam,
maka ketua hakim dan majelis mengadakan musyawarah terkait dengan pemutusan suatu perkara. Dalam hal ini juga hakim dapat memutuskan putusan sela yang dilakukan pada saat sidang berlangsung atau sidang kedua. Jika tidak dilaksanakan oleh pengusaha terkait dengan putusan sela oleh hakim tersebut, maka hakim dapat melakukan sita jaminan. Selain itu juga, putusan sela ini tidak dapat dilakukan perlawanan. Nah, selanjutnya dalam hal ini juga, hakim sebelum memutuskan perkara perselisihan hukum industri itu, hakim harus mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam sidang pengadilan dalam rentang waktu 50 hari. Jika sudah 50 hari, maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut. Selain itu juga, jika pihak terkait dengan putusan hakim yang telah diputuskan di pengadilan selain putusan sela tadi, maka jika para pihak tersebut tidak hadir dalam sidang pengadilan ketika putusan itu disampaikan oleh hakim, maka hakim memerintahkan panitera untuk menyampaikan hasil sidang, dan setelah 14 hari maka panitera muda segera menerbitkan salinan putusan yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan hukum industri tersebut. Terkait dengan putusan yang telah diumumkan tersebut, maka dapat dilakukan upaya hukumnya, yaitu kasasi. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu beracara di pengadilan hukum industri. Jika ada pemaparan maupun kata-kata saya yang menyinggung atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.